Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para pemirsa ibadah online yang mari yang terkasih, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik bagi kita. Dia sangat baik dan teramat baik. Sebab kita ada sebagaimana kita ada saat ini, itu semua hanya oleh kasih karunia dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam ibadah online yang mari yang ke-247. Mari kita mulai dan kita membuka ibadah online yang mari yang ke-247 ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita berikan pujian penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita mau menyembah, kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan segenap pujian penyembahan kita dan seluruh hidup kita di hadapannya. Kita mau memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan sebagai ungkapan syukur dan penghormatan kita kepada Dia. Sebab Dialah Allah yang layak kita sembah, Dialah Allah yang layak kita puji, dan Dialah Allah yang layak terima pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Dia kekal sampai selama-lamanya. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, bersama-sama kita naikkan satu pujian penyembahan kita bagi Tuhan, sebuah pujian yang berkata, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin. Haleluya. Dan hormat, uang dan
tiada yang seperti Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang ajaib bagi kami. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lanjutkan pujian kita yang berkata, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus, karena Dialah Tuhan yang patut kita ikuti di sepanjang umur hidup kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari GSPGI Belesa Permata Hijau. Waktu dan tempat saya serahkan kepada vokal grup GSPGI Belesa Permata Hijau.
akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman, pengurus Yamari Pusat, dengan tema kesabaran. Subtemanya adalah kesabaran dalam menghadapi kesulitan. Amin. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, mari kita naikkan pujian yang berkata, Allah mengerti, Allah peduli. Sebab hanya Allah saja yang paling mengerti dan yang sanggup memberikan kesabaran bagi kita dalam menjalani dan menghadapi segala kesulitan yang kita alami dalam hidup ini. Amin. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah biarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, ku bergumul sendiri, ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Salam, puji Tuhan. Kita ketemu lagi di acara ibadah online daripada Yamari, puji Tuhan. Dan bulan
Juli ini kita bicara mengenai topik yang baru, yaitu mengenai kesabaran. Dan topik daripada renungan saat ini adalah kesabaran dalam menghadapi kesulitan, menanti waktu Tuhan dengan iman. Saudaraku, perenungan hari ini dengan tema yang sangat relevan tentunya dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu bagaimana kita bisa menjaga hati kita, hidup kita, reaksi kita dalam menghadapi kesulitan yang disebut sabar. Setiap dari kita pasti pernah atau sedang mengalami tantangan hidup. Entah itu dalam bentuk masalah keluarga, kesehatan, keuangan, relasi, atau juga dalam pelayanan. Seringkali dalam situasi seperti itu yang seakan-akan tidak ada akhirnya, ya, berlangsung lama, doa kita setiap hari kepada Tuhan untuk dibukakan jalan, dan seakan-akan hati kita bertanya, Tuhan, sampai kapan Engkau akan menolong dan memberikan solusi yang terbaik? Saudaraku, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tetap bersabar. Bukan sabar yang pasrah, tanpa pengharapan, tetapi sabar yang aktif. Sabar yang menanti-nantikan pertolongan Tuhan dengan iman. Mari kita akan buka firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Haleluya. Saudaraku, kesabaran adalah buah roh. Jadi kesabaran juga adalah karakter Tuhan, karakter ilahi. Kesabaran bukan hanya menahan diri. Dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, kesabaran disebut buah roh. Ini berarti kesabaran adalah hasil kehidupan yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudaraku, salah satu pancaran kasih yang muncul dari kehidupan orang percaya adalah sabar. Tuhan kita adalah Tuhan yang panjang sabar. 2 Petrus 3 ayat 9 katakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9. Jika Tuhan sabar terhadap kita yang sering jatuh dan gagal, maka kita pun harus belajar sabar terhadap proses hidup kita sendiri dan terhadap sesama kita. Seorang petani tidak bisa memaksakan benih yang baru ditanam agar langsung berbuah. Ya, dia harus sabar, percaya bahwa ada waktunya. Akan ada waktunya panen, akan ada waktunya berhasil. Begitu juga kesabaran kita yang sedang mempersiapkan tuaian yang indah dari Tuhan. Puji Tuhan. Hal yang kedua, kesabaran teruji lewat penderitaan. Roma 5 ayat 3 sampai 5 berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakannya kepada kita. Saudaraku, kesengsaraan
masalah persoalan yang kita anggap tidak menyenangkan itu menimbulkan ketekunan, menimbulkan kesabaran. Dan kesabaran menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Kesabaran kita tidak akan pernah terbentuk tanpa adanya penderitaan. Tuhan membentuk karakter kita bukan di puncak kenyamanan, di puncak semua hal dalam keadaan easy going, tetapi di lembah-lembah pelatihan yang kita sebut penderitaan. Seorang tentara dia harus berlatih, bagi dia itu penderitaan, tetapi tanpa disadari dia membentuk dirinya menjadi seorang prajurit yang kuat. Kesulitan adalah tempat latihan bagi kesabaran atau ketekunan. Contoh di dalam Alkitab yang paling kita ingat adalah Ayub. Ayub diuji begitu hebat ya, kehilangan hartanya, anaknya, kesehatannya, bahkan kehilangan dukungan dari istri dan teman-temannya. Tapi ia tidak memberontak, tapi ia mengatakan satu statement yang hebat. Ya, Ayub 1 ayat 21 katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Alkitab katakan dia tidak berdosa, tidak bersalah dengan perkataannya. Dia sabar menunggu sampai Tuhan kembalikan berlipat-lipat. Demikian juga cerita tentang Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya, difitnah oleh istri Potifar, dimasukkan ke penjara dengan cara yang tidak adil, tapi ia sabar menunggu waktunya Tuhan. Dan akhirnya Tuhan meninggikan dia menjadi penyelamat di masa-masa yang sulit. Hal yang ketiga, saudaraku, kesabaran adalah menanti waktu Tuhan dengan iman. Mazmur 37 ayat 7 berkata, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Saudaraku, belajarlah berdiam diri di hadapan Tuhan dan menantikan dia. Seringkali kesabaran kita itu diuji sehingga kita tidak sabar karena kita memperbandingkan masalah kita, diri kita dengan orang lain. Ya, kita menganalisa kok orang lain yang gak setia beribadah, gak setia ikut Tuhan, hidupnya kok senang-senang saja, sedangkan saya sudah begini, kok mengalami banyak persoalan. Pada waktu saudara, pikiran saudara, hati saudara mulai memperbandingkan hidupmu dengan yang lain, nah saat itu kita jadi gak sabar, kita jadi marah, istilah firman Tuhan. Saudaraku, banyak orang yang tidak sabar karena dia juga ingin mengambil jalan pintas. Tapi orang yang sabar tahu bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu yang paling tepat. Ia tidak tergesa-gesa, ya, karena kita percaya Tuhan juga tidak pernah terlambat. Menanti dengan sabar berarti kita tidak melakukan hal-hal yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kita tetap setia berdoa, beribadah, membaca firman Tuhan, menyerahkan diri kita dan persoalan kita kepada Tuhan. Seperti orang yang lari maraton, saudaraku, ya, pelari maraton itu nggak boleh terburu-buru, dia mesti konsisten. Dia tetap mempertahankan speednya. Kalau enggak dia udah kehabisan napas baru beberapa kilometer. Demikian juga pelatihan iman itu kita harus sabar. Perlahan-lahan tetapi pasti setia mengiring Tuhan di lembah-lembah kekelaman sekalipun, kata Daud, Tuhan tidak tinggalkan kita. Hal yang keempat, kesabaran memperoleh upah dari Tuhan. Ya, Ibrani 10 ayat 36 mengatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Janji Tuhan tidak pernah batal.
Tapi hanya orang yang tekun, orang yang sabar, yang akan melihat kenyataannya, yang akan melihat penggenapannya. Kesabaran bukan hanya soal bertahan, tapi juga soal percaya bahwa Tuhan sedang bekerja, bahkan saat kita tidak melihat. Tuhan sedang melakukan sesuatu rencana yang lebih baik buat kita dan masa depan kita. Saudaraku, bagaimana kita bisa melatih kesabaran dalam hidup kita? Yang pertama, jangan cepat-cepat reaktif saat menghadapi masalah. Belajarlah begitu mendapat masalah, belajarlah untuk diam dan lari kepada Tuhan. Belajarlah curhatnya kepada Tuhan saja dulu. Jangan begitu ada masalah reaktif, langsung masuk ke Facebook, langsung masuk ke status, langsung ada di Instagram. Waduh, begini-begini, atau langsung bicara sama keluarga, teman-teman, sehingga persoalan itu menjadi melebar besar. Begitu kita mendapat tekanan persoalan, lari di bawah kaki Tuhan, seperti yang Daud lakukan. Mazmur 62 ayat 8 dan 9 katakan, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Ayat 9-nya, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curhatlah, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Nah, seringkali kita mencurhatkan kepada yang lain, istri, suami, anak-anak, sehingga bukannya masalah itu menjadi lebih kecil, tapi lebih besar karena setiap orang kasih pendapat. Sedangkan jawaban, pertolongan hanya datang dari Tuhan. Berseru, berserah, mencurhat kepada Tuhan, itulah yang the best, itu yang terbaik. Yang kedua, belajar berserah, bukan menyerah, saudaraku, berserah. Terus lakukan bagian kita. Bagian kita adalah doa, bagian kita adalah baca firman Tuhan, bagian kita adalah melakukan seperti biasa tugas kewajiban kita di kantor, di gereja, dimanapun, ya. Dan percaya bahwa Tuhan akan melakukan bagiannya Tuhan. Dan jalan atau solusinya pasti Tuhan akan berikan. Yang ketiga, jangan sekali-kali ambil jalan pintas. Belajarlah menunggu waktunya Tuhan dengan setia. Dan yang keempat, ingat bahwa ada janji Tuhan. Catat janji-janji Tuhan itu dan doakan. Karena janji-janji Tuhan itu memperkuat iman kita. Katakanlah perkataan iman. Bukan perkataan aduh gua memang sial, aduh gua memang nasib, aduh gua memang jangan. Tapi saya percaya, walaupun beban ini begitu berat, saya percaya ada Tuhan yang hidup. Aku percaya akan ada solusi. Katakanlah, Tuhanku tidak pernah gagal. Tuhanku tidak pernah meninggalkanku. Percaya, katakan dengan iman. Akhirnya saudaraku yang kekasih, kesabaran bukanlah suatu kelemahan, tetapi tanda kekuatan rohani. Dunia mengajarkan kita untuk cepat, instan, langsung, ya, tapi Tuhan mengajar kita untuk berakar, berpondasi dengan kuat dalam iman, bertumbuh dalam karakter, dan menanti dalam pengharapan. Yesaya 40 ayat 29 dan 31 sebagai ayat perenungan terakhir, katakan dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada orang yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya.
Puji Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saudara yang menanti-nantikan Tuhan dapat kekuatan baru. Haleluya. Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan juga tidak pernah lalai. Tetaplah bersabar, saudaraku, karena dalam kesabaran ada kekuatan, ada pengharapan, dan ada kemenangan dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Tuhan memberkati ya mari. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa dalam surga di bulan kesabaran ini. Kiranya Roh Kudus mengajar kami memiliki buah roh, buah kesabaran. Di tengah-tengah keadaan dunia yang sedang bergoncang, di tengah-tengah resesi dalam segala bidang sedang terjadi, termasuk di negara kami tercinta Indonesia. Biarlah firman Tuhan mengenai kesabaran itu tertanam dalam hati kami, bahwa orang yang curhat kepada Tuhan, orang yang percaya pertolongan datang dari Tuhan, bahwa mereka yang mau menanti-nantikan Tuhan akan ada kekuatan yang baru, akan ada kemampuan yang baru, akan ada jalan keluar, akan ada solusi dari Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati seluruh saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah online yang mari ini dengan pertolongan dari Roh Kudus. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucapkan haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Amin. Para pemirsa ibadah online yang mari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema kesabaran dan subtema kesabaran dalam menghadapi kesulitan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Mulyadi Sulaiman. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh hambanya memberkati kita semua. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah online yang mari yang ke-247 ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh tim vokal grup GSPDI yang telah mempersembahkan pujian dalam ibadah online yang mari yang ke-247 ini, serta seluruh tim penata layanan dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati seluruh tim, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Ibadah online yang mari yang berikutnya yaitu yang ke-248 hari Sabtu 19 Juli 2025. Mari kita bawa dalam doa agar dalam pembuatan dan perekaman ibadah online yang mari yang ke-248 ini berjalan dengan lancar dan nama Tuhan dipermuliakan. Ya mari akan mengadakan retreat nasional yang ke-12 pada hari Rabu sampai dengan Sabtu 9 sampai 12 Juli 2025 dengan tema Persekutuan yang Sejati dan Harmonis, bertempat di Hotel Kusuma Agrowisata Batu Malang, Jawa Timur. Mari kita doakan acara ini, baik seluruh panitia, peserta, pembicara, hotel yang akan ditempati, agar semua berjalan dengan lancar. Kiranya seluruh peserta tiba dengan selamat di Malang, mengalami jamahan dan kuasa, pemulihan dan sukacita yang daripada Tuhan, dan selamat ketika pulang ke tempat masing-masing dengan membawa berkat, sukacita, dan perlindungan dari Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan yang mari. Silahkan mentransfer ke rekening yang mari di BCA nomor rekening 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungan Bapak, Ibu, saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi kami dalam jam kerja di nomor telepon 021 4585 5697 atau di WA 0877 8488 8642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat
Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang terus memakai Yayasan Marturia Immanuel Jamari sebagai yayasan misi dalam memberikan Injil juga dalam bidang kesehatan hingga di penghujung bulan Juni ini, dan telah memimpin tim penata layanan Evangelis Maria Pistorus, Evangelis Agus White, Bapak William Maitimu, Evangelis Yunus Sabanda, dan juga Pak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman yang telah menyampaikan firman Tuhan dengan tema khotbah kesabaran dalam menghadapi kesulitan dalam ibadah online Jamari ke-247 hari Sabtu 5 Juli 2025. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan menjadi berkat bagi sahabat dan mitra Jamari dimanapun berada, serta dapat diterapkan dalam keluarga. Dan kiranya Tuhan memberkati tim penata layanan juga bagi Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan mereka. Dan juga kami bersyukur kepada Tuhan atas pimpinan-Mu, Bapa yang memberikan sukacita pada sahabat dan mitra Jamari, sehingga melalui peran serta mereka sebagai donatur yang selalu mendukung pelayanan Jamari melalui persembahan selagi siang malam belum tiba. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan bisnis, keluarga, pelayanan, sehingga kami bersama harus memuliakan nama Tuhan yang masih berkenan maka kami sebagai sahabat dan alat Tuhan dalam dunia pelayanan. Demikian pula kami menyerahkan semua hamba-hamba Tuhan yang akan melayani dalam ibadah online Jamari pada bulan Juli 2005. Kiranya pimpinan dan penyertaan Tuhan memberkati mereka untuk seluruh persiapan agar nantinya pelayanan hari hamba-Mu, berkati sahabat dan mitra Jamari mengikuti ibadah maupun mereka yang baru pertama kali mengikuti ibadah ini. Kami berdoa agar berkat Tuhan bagi sahabat mitra Jamari yang berulang tahun di bulan Juli 2005, agar mereka tetap bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup dan keluarga mereka. Juga kami berdoa akan berkat Tuhan bagi sahabat mitra Jamari yang berulang tahun di bulan Juli 2005 ini, agar mereka tetap bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup dan keluarga mereka. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh badan pengurus lengkap Jamari, baik pembina, pengawas, pengurus harian, juga pengurus bidang dana, serta staf pelaksana di kantor Jamari. Tuhan memberkati mereka dalam hidup keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan usaha yang dijalankan, agar hamba-Hamba-Mu tetap sehat dan usaha bisnis semakin maju. Demikian juga perlu seluruh pelayanan dan dilakukan menjadi berkat bagi setiap orang. Demikian pula dalam memilih dan menentukan pengurusan-pengurus Jamari selanjutnya. Kiranya Tuhan memberkati kesinambungan pelayanan Jamari. Kami menyerahkan hidup, kami menyerahkan seluruh program pelayanan Jamari dan EHAM di setiap kota-kota di Rangkas Bitung, Ciranjang, Tasikmalaya, Purbalingga, Semarang, Solo, Surabaya, Lombok, Makassar, Samarinda, dan Pekanbaru. Kiranya seluruh pelayanan dilakukan dengan berjalan dengan baik. Allah Bapa di surga, kami bersyukur pada Tuhan karena pertolongan serta penyertaan Tuhan seluruh nyata dalam seluruh persiapan meniti Retres ke-12 Jamari, sehingga saat ini akan sampai pada pelaksanaan pada hari Rabu sampai hari Sabtu tanggal 9 sampai 12 Juli 2005, bertempat di Hotel Kusuma Argo Wisata Batu Malang, Jawa Timur, dengan tema persekutuan yang sejati dan harmonis. Berkat Tuhan selalu menyertai. Demikian pula kedatangan seluruh peserta dan berbagai seluruh menuju Batu Malang, baik yang menggunakan kendaraan pribadi, bus, kereta api maupun pesawat, sehingga seluruh perjalanan mereka aman dan selamat sampai di Hotel Kusuma. Yang berkat Tuhan juga bersama hamba-Mu sebagai pembicara Pendeta Wong Hana Trianti Budi, yang didampingi oleh Pendeta Muda Grace Budi, Bapak Dr. Tony Setia Budi, Ibu Florensi Cuban Rino, Bapak Pendeta Mulyadi Sulaiman, dan penyampaian kata sambutan oleh Bapak Pendeta Andris Abianto melalui Zoom dan lain-lain. Juga persiapan peserta buku acara kiranya seluruh dalam perlindungan Tuhan, termasuk persiapan pemilik hotel dalam menyambut panitia serta para retnas. Semua dapat berjalan lancar dan seluruh peserta
Dihadir pun berkat Tuhan melalui acara tersebut. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk program Yamari akan melaksanakan lomba vokal khusus sekolah minggu pada hari Sabtu 25 November 2005 yang bekerja sama dengan gereja-gereja mitra. Kiranya Tuhan memberkati seluruh panitia yang akan mempersiapkan acara ini, kebutuhan dana agar semua dapat berjalan lancar, sehingga dengan kekuatan kebersamaan tersebut semakin erat untuk berlangsungnya pelayanan ke depan. Allah Bapa di surga, berdoa untuk pemulihan kesehatan Bapak Pendeta Andres Abrianto pasca pemasangan ring di jantungnya dan persiapan operasi pinggul Ibu Eva Lydia Nurniati Purnama di Singapura setelah operasi katarak kedua mata, baik Iken Sen Kusmulyadi sebagai yang berada di Kuala Lumpur setelah operasi usus di dan jantung dan akan menjalani operasi penyambungan tenggorokan dan lambung. Ibu Lydia Pasila di Jakarta, Sulawesi Selatan, Ibu Rina Rusdiati Purbalingga, terapi sendi tulang belakang, Ibu Bekti Widi Nuarani, Bekasi setelah operasi karena atrofi di otak, Ibu Lisiana Sulaiman di Jakarta, terapi jantung, Ibu Maria Kristiana di Purbalingga setelah operasi lutut, dan Dr. Yonatan Ndun di Palembang setelah operasi siku di tangan. Bapak Jimmy di Jakarta paksa operasi jantung, Bapak Jimmy Suhalim di Rangkas Bitung pasca Name dan keranya gula drop 35. Ibu Vera Setiawati Tunggal Wijaya paksa operasi tulang belakang kerana di dalam kuasa nama Tuhan Yesus sebagai juru selamat penebus dosa dan memulihkan anak-anakmu. Kami juga berdoa untuk kesembuhan Ibu Lina Haryani dari kanker menjalani kemoterapi di Rumah Sakit Penang, Malaysia. Bapak Anton Siharto di Jakarta mengalami sakit pada saraf kelima di bawah pinggul. Bapak Surya Singgi di Jakarta dari gangguan saraf kepala. Bapak Jansen Diki Suseno yang menjalani kemoterapi karena kanker paru-paru bagian kanan. Ibu Ipone Bore di Damansias dan saudara Irwan yang mengalami sakit. Kami juga berdoa untuk kesembuhan Ibu Rina dari kanker yang menjalani kemoterapi Rumah Sakit Penang, Malaysia. Bapak Anton Subiarto Jakarta mengalami sakit pada saraf kelima. Kami juga berdoa untuk Bapak Yakub Saban dari Ambon, Bapak Lius Narto Jakarta, Bapak Prianto Mustari Bekasi, Bu Ongko di Surabaya, Ibu Yuliana Humahu di Sumbar, serta sahabat dan mitra yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka masing-masing. Kiranya Tuhan menolong dan berkati dengan kesembuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka. Sahabat dan mitra yang ini yang sebagai mengalami berbagai tantangan hidup, keluarga, pendidikan, kuliah, dan anak-anak mereka, dan usaha bisnis yang kurang lancar. Kami berdoa kiranya Tuhan berkati jalan keluar sehingga mereka dapat bersukacita menjalani kehidupan serta senantiasa mengandalkan Tuhan. Allah Bapa di surga, inilah doa permohonan ucapan syukur kami kepadamu, dan doa kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah online Yamari yang ke-347 ini. Sebelum kita menutup ibadah dan doa berkat, mari kita menyanyikan pujian yang berkata, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Oh
Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akhiri ibadah online yang mari yang ke-247 ini, dan mari kita terima berkat yang daripada Allah Bapa. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia yang daripada Allah Bapa, anugerah yang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya menjemput orang-orang kudus-Nya masuk dalam kerajaan kemuliaan-Nya yang kekal. Amin. Shalom, sampai bertemu kembali di ibadah online yang mari episode yang ke-248. Tuhan Yesus memberkati kita semua.